Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah salat maghrib yang saya hormati, para pendengar radio Suara Dakwah Masjid Al-Markas Al-Islami Kabupaten Kampar yang saya hormati dimanapun berada. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, Kamis malam Jumat, di tempat yang sangat mulia ini kita bisa hadir bersama-sama bermuajahah untuk menambah ilmu dan pemahaman agama kita melalui tausiah singkat ini, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita niatkan akan menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan ilmu yang kita peroleh dari tausiah ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mencintai beliau, kemudian memuliakan beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, dan kita kirimkan salawat terbaik kita kepada beliau. Karena itulah jalan untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada malam hari ini adalah birrul walidain, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Baik mungkin orang tuanya masih hidup bersama mereka, ataupun orang tua kita tidak lagi bersama dengan kita. Karena ternyata dalam syariat agama Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang paripurna, ternyata kalau kita kaji dan kita dalami bahwasanya birrul walidain ini atau berbuat baik kepada kedua orang tua ini ternyata tidak hanya berlaku pada saat orang tua kita masih hidup saja, tetapi juga berlaku pada saat kedua orang tua kita sudah mendahului kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berbeda alam dengan kita. Ternyata sebagai seorang anak masih ada cara, masih ada upaya bagi kita untuk mendapatkan pahala birrul walidain ini, yang ternyata merupakan amal ibadah yang sangat besar pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata perkara berbakti kepada orang tua ini merupakan perintah yang secara khusus Allah sampaikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata birrul walidain ini merupakan tabiat atau kebiasaan
atau ibadah yang senantiasa dilakukan oleh para nabi dan para rasul yang datang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata birrul walidain ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk salah satu daripada perbuatan atau amal ibadah yang sangat-sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugilah seseorang yang dia punya kesempatan untuk melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tapi tidak dia lakukan karena dia menyia-nyiakan satu kesempatan untuk mendapatkan ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita lihat kepada ayat suci Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus mengingatkan kita tentang kewajiban kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apakah kedua orang tua kita itu masih hidup atau kedua orang tua kita tersebut sudah meninggal dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-23. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu sekalian, yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Jangan ada di antara kalian, kata Allah, yang menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah yang terbesar yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Jangan ada ketundukan kepada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada sujud kepada Tuhan yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada meminta ketika kita berdoa kecuali doa itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan rela, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridho apabila ada hambanya yang sudah dia berikan anugerah, yang sudah dia berikan rizki, yang sudah dia besarkan, yang sudah dia cukupkan segala kebutuhannya, tiba-tiba si hamba tersebut menyembah kepada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini kepada kita adalah wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah, kata Allah, setiap kalian berbuat baik kepada kedua orang tuanya, melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tuanya, ayah atau ibunya, tanpa membeda-bedakan kedua-duanya. Jangan dibeda-bedakan antara ayah dan ibu kita. Keduanya adalah seperti dua sisi mata uang. Yang dimana ada ayah, di situ kita hormati ayah kita, maka disitulah penghormatan yang harus kita berikan kepada ibu kita. Di mana ada penghormatan kepada seorang ibu, maka di situ pula harus ada penghormatan kepada seorang ayah. Karena Allah wajibkan kepada kita untuk tidak membeda-bedakan antara kedua-dua orang tua kita. Penghormatan kepada seorang ayah sama dengan penghormatan kepada seorang ibu. Penghormatan kepada seorang ibu sama dengan penghormatan kepada seorang ayah. Meskipun Rasulullah memandang derajat mereka berbeda. Kan dalam sebuah riwayat disebutkan ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang harus kami sayangi?"
yang harus kami hormati. Nabi katakan ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Nabi katakan ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, kata Nabi. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Tapi hadis ini bukan bermakna kita mesti membeda-bedakan penghormatan kita kepada seorang ayah, kemudian kita buat tidak hormat karena itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada seorang ayah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan pesan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah jabarkan, Bapak Ibu, begitu pentingnya kita menjaga perasaan kedua orang tua kita. Begitu pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah sampai jabarkan sedemikian rinci bagaimana kita mesti bersikap kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya, ayah atau ibu kita, atau kedua-duanya, kata Allah, indaka, dan mereka berada di dalam pemeliharaan engkau. Ini maksudnya ketika kedua orang tua kita berada dalam posisi kibar. Kibar ini artinya berusia lanjut. Mereka tak lagi punya tenaga untuk berusaha. Mereka tak lagi punya ekonomi yang memadai. Mereka tak lagi mungkin memiliki mata pencaharian. Ini pesan Allah bagi kita. Maka kedua orang tua itu mesti ada bersama dengan kita. Jangan dibiarkan orang tua yang sudah sepuh tadi hidup berdua saja, sedangkan anak-anaknya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Anak-anaknya sibuk dengan keluarga mereka masing-masing, sehingga kedua orang tuanya dibiarkan hidup berdua dalam keadaan serba kekurangan. Ini Allah berpesan kepada kita, jangan tinggalkan kedua orang tua kita yang sudah sepuh itu hidup dengan keadaan mereka sendiri, jauh daripada anak-anaknya. Ini maknanya kalau dia punya 4 anak, mesti ada salah satu di antara anak itu yang bertanggung jawab untuk tetap bersama dengan orang tuanya. Karena ada beberapa kasus yang kita lihat hari ini, Bapak Ibu, ya, anak-anak sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan masing-masing, tak sanggup lagi memelihara orang tuanya dibawa ke panti jompo. Orang tuanya dibiarkan diurus oleh orang lain. Atau ada beberapa kasus yang kita saksikan, orang tuanya sudah tua, sudah pensiun, sudah sakit-sakitan, anak-anaknya tak ada satupun yang mau untuk memeliharanya. Sehingga orang tuanya, ayah dan emaknya dibelikan rumah sendiri, disuruh mengurus diri sendiri dalam keadaan serba kekurangan, dalam keadaan serba sakit. Sedangkan anaknya dalam keadaan berbahagia dengan keluarga barunya. Allah berpesan di sini dengan kalimat indaka. Maknanya apa? Mesti orang tua itu bersama dengan kita. Kalau ada beberapa orang adik-beradik, mesti ada yang dipercayakan untuk memelihara dan merawat kedua orang tua itu sampai mereka meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang yang mampu untuk merawat orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Maka ketika orang tua itu bersama dengan kita, kata Allah, Allah titipkan pesan kepada kita, fala taqul lahuma uffin. Orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usianya, pasti akan baper, kata orang. Banyak terbawa perasaan, suka hibah hatinya, suka tersinggung, mudah tersinggung. Maka seorang anak dipesankan oleh Allah, ketika kalian berinteraksi dengan orang tua kalian yang seperti itu, yang mungkin banyak curhat dengan kalian,
yang mungkin banyak menyandarkan kebutuhan dengan kalian. Jangan sampai ada perasaan jengkel dalam hati, kemudian terucap kalimat yang itu disimbolkan oleh Allah dengan kata-kata uff. Maknanya apa? Sedongkol-dongkol apapun seorang anak dengan orang tuanya, cukup di dalam hati. Jangan sampai terlontar dengan kata-kata, meskipun kata-kata yang keluar itu hanya sekedar kata-kata uff saja. Ya mungkin dalam bahasa kita Bapak Ibu kata-kata ya kan? Tolong ini nak ya. Nah ibu minta belikan ini nak nah tolong pergi ke sini nak tolong bawa bapak ke sini nak itu Allah sampaikan. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Cukup kita simpan dalam hati Bapak Ibu. Jangan ada terlontar dengan kata-kata ya. Kemudian yang kedua, Allah minta kepada kita wala tanharhuma. Jangan sampai seorang anak membentak orang tuanya yang sudah dalam keadaan sepuh. Tanhar, membentak, suaranya meninggi, berdebat dengan orang tuanya. Bahkan Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat mengatakan, jangan sampai kita berdebat dengan orang tua, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Hindarkan perdebatan dengan orang tua. Jadi Allah titip pesan pertama, ada anak yang ngurus orang tua. Yang kedua, ketika kita bersama dengan orang tua, jangan sampai keluar kata-kata Yang ketiga, Allah pesankan kepada kita semua, wala tanharhuma. Jangan sempat kalian membentak keduanya, karena membentak kedua orang tua itu termasuk dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai balasannya apa yang diberikan Allah kepada kita untuk kita lakukan kepada orang tua? Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada kedua orang tua kita itu qaula, perkataan karimah yang mulia. Bukan hanya sekadar perkataan yang baik, Bapak Ibu. Allah tidak mengatakan qaulan hasana atau qaulan khaira, tapi yang Allah sampaikan kepada kita sampai pada puncak ucapan yang paling baik yang disebut dengan qaulan karimah, ucapan yang sangat-sangat mulia, yang kita akan mengatur kata-kata yang keluar dari mulut kita sebelum kita menyampaikan kata-kata itu kepada kedua orang tua kita. Maka begitulah sedetail-detailnya Allah memberikan satu peringatan kepada kita bagaimana kita bersikap dengan kedua orang tua kita. Kenapa itu terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Ridho orang tua kita, ridho Allah. Suka orang tua kita, suka Allah, selama tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wasuhtullah, kemurkaan Allah, kemarahan Allah, fi suhtil walidain, tergantung kepada marah dan murkanya kedua orang tua kita. Maka dari situ berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita, ucapkan perkataan-perkataan yang mulia, banggakan mereka, jaga perasaan mereka, dan berikan pengabdian yang terbaik kepada mereka, karena itu merupakan perintah utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita sampaikan, ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan bagian daripada perbuatan dan kebiasaan serta ibadah yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini bukan main-main, Pak. Ini bukan amal yang ecek-ecek.
Harus kita lakukan. Dan ini imbasnya luar biasa Bapak Ibu. Ada hadis Nabi yang luar biasa saya kira. Harus menjadi perhatian bagi kita. Birru abakum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Artinya ada kayak berbalas pantun gitu. Jadi kalau ada anak kita hari ini membangkang dengan kita, mari kita introspeksi. Jangan sekedar menyalahkan anak saja, tapi kita introspeksi diri kita, bagaimana kita dulu bersikap kepada orang tua. Karena jaminan Nabi tadi menyebutkan, kalau kalian berbuat baik dengan orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Logikanya, kalau kita tak berbuat baik kepada kedua orang tua, maka anak kita pun juga akan dijamin tidak berbuat baik kepada kita. Ini saat untuk merenung bagaimana kita dulu pernah berbuat kepada kedua orang tua kita. Nah, tidak ada kata terlambat selagi kita masih hidup, karena nanti kita akan bicarakan bagaimana orang-orang yang menyesal pada saat orang tuanya hidup dia tidak memberikan bakti yang baik, ternyata masih bisa ada bakti sesudah mereka meninggal dunia. Nanti akan kita jelaskan di bagian akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kembali kepada perbuatan para nabi tadi, ternyata di dalam Al-Quranul Karim Allah senantiasa menunjukkan kepada kita bagaimana sikap para nabi kepada orang tuanya. Ada 4 yang bisa kita ambil contohnya. 1, Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa diutus oleh Allah sebagai Rasul, masih bayi dia, masih digendongan ibunya, masih dalam balutan mungkin selimut, Nabi Isa sudah bisa berbicara. Apa salah satu yang dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang bertanya tentang dirinya? Dia mengatakan, wa barram biwalidati walam ya'akun jabbaran asiyya. Aku, kata Nabi Isa, adalah orang yang kelak akan senantiasa berbuat baik kepada ibuku. Jadi Nabi Isa tidak mengatakan wa barram biwalidayya, tapi Nabi Isa menyebutkan wa barram biwalidati. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau biwalidayya itu 2 orang, ada ayah, ada ibu. Tapi Nabi Isa hanya mengatakan wa barram biwalidati. Jelas. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya ayah, dia hanya punya ibu. Begitu Allah sinkron, ya, menghubungkan kelahiran Nabi Isa dengan apa yang akan beliau lakukan. Beliau adalah orang yang sangat berbuat baik, berbakti dan mengabdi setulus-tulusnya kepada ibundanya yang bernama Maryam alaihas salam. Itu Nabi Isa. Yang kedua, tak jauh beda masa, muncul lagi, diutus lagi oleh Allah seorang nabi, anak daripada Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya alaihis salam. Apa sifatnya yang Allah sampaikan? Mirip-mirip redaksinya dengan Nabi Isa tadi. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Dia, kata Allah, Nabi Yahya ini adalah seorang manusia yang aku utus sebagai salah seorang nabi dan rasul, dan punya sifat barram biwalidayhi. Dia begitu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka sikap birrul walidain ini merupakan salah satu daripada sifat utama yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Yang ketiga,
Siapa lagi yang Allah tunjukkan kepada kita sangat berbakti kepada kedua orang tuanya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, walaupun ayahnya termasuk jahat dengan dia, tapi Nabi Ibrahim senantiasa berkirim doa untuk kebaikan ayah dan ibunya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah senantiasa berdoa kepada Allah. Dia doakan anak-anaknya, dia doakan pengikut-pengikutnya, dan dia tidak lupa mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan dosaku. Wali walidayya, dan ampunkan pula dosa kedua orang tuaku. Walil mu'minin, dan ampunkanlah dosa orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, pada saat nanti hari perhitungan sudah mulai engkau lakukan. Berarti Nabi Ibrahim adalah Nabi yang peduli dengan orang tuanya, yang salah satu bentuk kepeduliannya dia senantiasa berdoa untuk orang tuanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh kita jangan jadi anak yang tak pandai bersyukur kepada orang tua. Salah satu bentuk syukur kita kepada orang tua adalah jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Bahkan ini termasuk bagian daripada pahala yang tidak akan putus-putus kepada seseorang meskipun yang bersangkutan sudah berada di alam barzakh. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, apabila anak manusia mati, maka akan putus seluruh amal ibadahnya kecuali 3, kata Rasulullah. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak-anak yang saleh yang kemudian senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah contohkan kepada kita bagaimana sikap para nabi di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, nabi yang ketiga. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh sudah diberikan oleh Allah pemberitahuan kepada kita semua bahwasanya beliau termasuk seorang anak yang sangat peduli kepada orang tuanya. Apa buktinya? Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Nuh juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Apa ucapannya? Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina. Ya Allah, ampunkan dosaku dan ampunkan dosa kedua orang tuaku, dan ampunkan kepada orang-orang mukmin yang masuk ke dalam rumahku. Ini menunjukkan kepedulian para nabi dan para rasul terhadap birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita tengok hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada kita agar jangan pernah meninggalkan perbuatan birrul walidaini ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang yang orang itu begitu ingin mendapatkan ridha dari Allah, ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, sampai dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Allah, wahai Rasulullah, apa amal yang paling Allah sukai daripada seseorang? Yang kalau orang itu berbuat baik, beramal tadi, akan membuat Allah sayang dengan dia, akan membuat Allah cinta dengan dia. Nabi jawab, 1, as-salatu ala waqtiha. Kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah, kata Nabi, jagalah salatmu agar salatmu tepat pada waktu.
Maka orang yang sholat tepat pada waktunya atau di awal waktu, apalagi dikerjakan dalam keadaan berjamaah, Bapak Ibu, dijamin akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi jawab lagi, ditanya lagi, qultu summa ayyun. Kemudian sesudah sholat itu adakah lagi ya Rasulullah amal yang akan membuat Allah semakin cinta dengan kita? Maka Nabi menjawab, birrul walidain. Berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Nabi tak membeda-bedakan, Pak. Untuk berbuat baik itu Nabi tak beda-bedakan. Oh, satu kepada ibumu dulu, enggak. Harus sama-sama. Engkau hormati ayahmu, engkau hormati ibumu. Engkau hormati ibumu, engkau harus juga hormati ayahmu. Sekarang banyak kasus yang kemarin ada di Jakarta, ada seorang anak ABG umur 16 tahun, dia bunuh ayahnya, Pak. Ayah kandungnya dia bunuh. Bayangkan. A'udzubillahi min dzalik. Hanya karena masalah harta dan lain sebagainya. Maka Nabi ingatkan, orang yang birrul walidain, dia jaga dengan baik, dia berbakti maksimal kepada orang tuanya, pasti akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat hidup orang tua kita masih, berikan yang mereka minta, selagi bisa kita penuhi. Perhatikan kebutuhan mereka, layani mereka dengan sebaik-baiknya, ucapkan perkataan yang mulia kepada mereka. Jangan sampai kita makan banyak-banyak, kenyang perut kita, tapi mereka lapar di rumahnya. Jangan sampai, kata Nabi, kita pakaiannya bagus, tapi mereka pakaiannya compang-camping. Jangan sampai air di keran kita keluar lancar, tapi air di keran mereka tidak keluar. Jangan sampai, mohon maaf, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya disebabkan takut kepada bininya. Makanya hari ini banyak kita tengok, kita dengar ulama memberikan saran, kalau seorang suami punya gaji, jangan serahkan semua ke istri, Pak. Apalagi orang tua masih hidup. Kalau diserahkan semua kepada istri, apa akibatnya? Orang tua minta, kita tak punya uang. Allah sudah ingatkan, wa bima anfaqu min amwalihim. Kita menafkahi istri itu dengan sebagian harta kita. Kenapa sebagian? Karena kita laki-laki ini mesti punya tanggung jawab kepada kedua orang tua. Bersedekah, tidak boleh pelit dengan orang tua. Itu bayangkan. Dan Rasul mengingatkan, kalau ingin sedekah dapat 3 pahalanya, maka sedekah itu bernama sedekah kepada kedua orang tua. 3 pahalanya, Pak. 3 in 1. Pahala apa? 1 pahala birrul walidain. Ada hadisnya sahih. Yang kedua, pahala silaturahim. Dan silaturahim yang paling afdal itu adalah silaturahim dengan kedua orang tua. Dan yang ketiga, pahala sedekahnya. Tidak ada sedekah yang paling besar pahalanya kecuali sedekah seorang anak kepada kedua orang tuanya. Itu dia. Jadi jangan habiskan semua uang untuk istri. Boleh kita berikan, Pak, tapi masih ada sisa. Ketika orang tua nanti membutuhkan, ketika orang tua meminta sesuatu, ada uang kita untuk kita berikan. Dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata ada sebagian orang yang mungkin kadang-kadang menyesal gitu. Mengapa menyesal? Ya Allah, dulu waktu hidup orang tuaku, aku sia-siakan. Ya, kadang-kadang cinta itu, perasaan menyesal itu muncul pada saat yang dulu bersama dengan kita itu tak ada lagi. Besar nilainya pada saat dia tidak lagi bersama kita. Itu orang tua.
Mungkin dulu tidak maksimal, tidak begitu hormat, jarang berkunjung, jarang bersilaturahim, tidak memenuhi kebutuhannya. Jangan menyesal. Nah, masih ada kesempatan selagi kita masih hidup untuk mengembalikan upaya kita dalam rangka melaksanakan birrul walidain. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abi Asid As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Ini terutama bagi para pemirsa yang mungkin dulu hidup orang tuanya mereka tidak maksimal birrul walidain. Sekarang orang tuanya sudah meninggal dunia. Apa selesai birrul walidainnya? Tidak. Inilah yang akan kita kaji dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nabi Asyid tadi mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah." Ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah, irja'a rajulun, maka tiba-tiba datang seorang laki-laki min Bani Salamah, dari satu suku, dari satu kaum di kota Madinah itu. Nama kaum itu adalah Bani Salamah. Bani Salamah ini kalau tidak salah terkenal juga, mereka suatu ketika pernah minta pindah lokasi rumahnya, ingin berdekatan dengan Masjid Nabawi, tapi Nabi tak terima. Biar rumah kalian jauh tapi rajin ke masjid, daripada rumah dekat tapi malas ke masjid. Nah, itu Bani Salamah. Maka laki-laki tadi datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbakti, untuk birrul walidain, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku ba'da mautihima, sesudah keduanya sudah meninggal dunia? Apa ada kesempatan untuk birrul walidain, untuk berbuat baik ketika kedua orang tuaku sudah meninggal dunia? Allah, maka Nabi menjawab, "Na'am." Betul kata Nabi. Ya, apanya yang betul? Masih ada kesempatan bagi seorang anak untuk terus berbuat baik dengan orang tuanya meskipun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Mungkin kita yang di masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang tua kita sudah meninggal di rata-rata nih, Pak ya. Ya. Tapi hadis ini menunjukkan belum terputus kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ini mungkin bisa kita lakukan secara maksimal, Pak. Dan ingat, kalau ini kita lakukan, insya Allah anak kita pun akan memperlakukan hal yang sama kepada kita. Berbalas pantun dia, Pak. Maka Nabi menjawab, "Nah, betul." Yang pertama kata Nabi, "As-salatu alaihima." Kalian harus sholat untuk keduanya. Nah, tapi jangan salah makna sholat di sini. Menurut para ulama bermakna ad-du'a'u lahuma. Kalian harus mendoakan kedua-duanya. Ini tugas kita, Pak. Jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita meskipun sudah meninggal dunia. Apa doanya, Ustaz? Saya kadang-kadang terpikir, dan ini alhamdulillah sudah dipraktekkan. Kita ketika mendoakan orang pada saat kita sholat jenazah, Pak, senantiasa kita baca, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufaril niran. Ya Allah, jadikan kuburnya bagian dari taman surga dan jangan jadikan kuburnya bagian daripada api neraka. Saya kira ini juga bisa kita bawakan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Tinggal mengganti redaksinya, Pak. Allahumma ja'al qabrahuma. Ya Allah, jadikan kuburan ayah dan ibuku raudatan min riyadil jinan, dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahuma, dan jangan jadikan kuburan keduanya ya Allah
hufratan min hufarin niran, bagian daripada lubang dari lubang api neraka. Saya kira ini bisa kita doakan untuk mereka sebagai wujud as-salatu alaihim. Atau mungkin kita doakan, ya Allah berikan tempat yang mulia untuk mereka di dalam kubur. Doa ini sifatnya umum. Yang kedua kata Nabi, wal istighfaru lahuma. Jadi Nabi membedakan ada doa, ada istighfar. Nabi ingatkan kita semua, hendaklah kalian kata Nabi memintakan ampun untuk keduanya. Nah, disinilah penting kalimat yang diajarkan oleh Nabi sendiri, yang diajarkan Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, ya Allah ampunkan dosanya. Lebih spesifik Pak. Dan Nabi ingatkan bagaimana keuntungan orang tua yang senantiasa dibacakan istighfar oleh anaknya. Suatu ketika Nabi bercerita, ada orang tua nanti di akhirat mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dari Allah, diberikan pahala yang sangat besar, dibuatkan istana yang sangat megah. Ketika itu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apa ini? Amalku tidak cukup untuk mendapatkan ini, tidak banyak amalku dulu, kok bisa dapat ganjaran yang sangat besar? Apa jawaban Allah? Ini hasil daripada istighfar yang dilakukan oleh anakmu sesudah engkau meninggal dunia. Jadi ternyata Bapak Ibu, istighfar yang kita ucapkan, Rabbil firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya, itu ternyata bisa mengangkat derajat orang tua kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wa in qadu ahdihima min ba'dihima, tunaikanlah janji-janji mereka, nazar-nazar mereka, keinginan-keinginan mereka untuk berbuat baik sesudah mereka meninggal dunia. Kalau ada dulu mereka punya rencana, saya mau nyumbang untuk masjid, kasih Pak, berikan niat atas nama orang tua kita, dua pahalanya. Kita yang memasukkan uang untuk masjid dapat pahala, kita niatkan untuk orang tua pun juga dapat pahala. Kalau mereka punya nazar, tunaikan nazarnya. Nggak boleh nazar tidak ditunaikan. Itulah gunanya ahli waris. Ahli waris bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pembagian warisan, ahli waris juga harus menjalankan nazar-nazar mereka yang dulu waktu mereka hidup tidak terlaksana. Nah, yang keempat, Rasul katakan, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Hendaklah dijalin silaturahim dengan orang-orang yang pernah mereka bersilaturahim dulu, dengan kawan-kawan mereka, dengan karib kerabat mereka, dengan keluarga mereka. Maka tidak boleh putus hubungan seorang anak dengan keluarga orang tuanya. Tidak boleh ada benci. Ini mohon maaf nih, kadang-kadang ada kelas orang tua, ayah dan emak. Anak berpihak kepada emak, ayah dilupakan Pak. Ayahnya dilupakan, keluarga ayah pun juga dilupakan. Rasul katakan di sini, jangan sampai itu terjadi. Tetaplah menjalin silaturahim dengan keluarga salah satu di antara keduanya. Kemudian yang keempat, yang kelima, Nabi katakan, wa ikramu sadiqihima. Dah masuk Isa Pak? Berbuat baiklah kepada kawan-kawan mereka. Nah inilah Bapak Ibu yang bisa kita laksanakan ketika orang tua sudah meninggal dunia, dan itu merupakan bagian daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan pengabdian kita kepada orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, dan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kita di dunia wal akhirah. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.